Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bangsa bersatu, khususnya kepada tiga putra putri bangsa, Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Paduka Yang Joko Widodo, dan Paduka Yang Pak Prabowo. Segera tegakkan siapapun yang mau jadi presiden silahkan, tetapi harus tepat sasaran. Jangan sampai pemerintahan presiden akan berlawanan dengan orang yang beragama Islam. Nanti terjadi PKI lagi. Orang yang sholat diseret seperti di Banyuwangi. Akan terjadi PKI seperti 1948 dan akan terjadi pemerintahan dengan orang Islam PKI di tahun 1965. Jangan terjadi lagi. Saya 1948 sudah ingat sampai sekarang. Orang-orang Cina lelakinya dibunuh kakek saya yang menampung janda-janda Cina di Gunung Kidul di desa Samban Rongkop, Wonosari itu. Saya ingat sekali, jangan terjadi lagi pembunuhan seorang anak manusia pun walaupun Cina. Saya ingat itu. Hati-hati jangan terjadi pemerintahan presiden, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jangan sampai pemerintah jadi PKI umat Islam yang sholat dibunuh. Hati-hati, ini tanggal 8 hari Senin Legi itu kelahiran Nabi Muhammad. Hati-hati harus bisa memisahkan antara Islam Jawa dan Islam Arab. Islam Jawa kitabnya tergelar gumlah tersurat sebelum tersurat. Islam Arab itu dari Al-Quran hadis manusianya sholat. Hati-hati ingat, orang Jawa bukan tidak mau sholat atau tidak sholat. Tetapi pengaruh sholat adalah pengaruh dari Arabia. Setelah ada umat Muhammad yang kitabnya Al-Quran hadis ke Indonesia setelah Nabi besar Muhammad lahir. Jadi harus ingat sejarah agama Adam, Muhammad Adam. Ini bibir menahan sedunia dalam mulut politik. Jadi hati anak-anak muda harus ingat sejarah agama. Jangan sampai ada terjadi perang saudara lagi di Indonesia. Jangan sok menjadi pahlawan benar sendiri. Hati-hati, harus tahu diri. Tahun 2024 Indonesia harus menjadi merdeka, jadi negara mercusuar dunia. Hati-hati, Indonesia adalah dunia Pancasila. Indonesia adalah negara spirit perjalanan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu bawaan Adam turun ke bumi sampai zaman kepresidenan Bung Karno. Jadi setelah Soeharto itu membuat Pancasila dalam Bhinneka buatan orang-orang politik. Itu harus tahu antara keduanya. Antara kutuan Allah terhadap Bung Karno dan Soeharto yang berebut kekuasaan. Ingat, sejarah Adam turun di bumi itu hanya perlu sesuap nasi dan bumi. Hanya perlu sesuap nasi dan bumi itu terdiri dari petani dan nelayan untuk tanam padi dan cari ikan. Setelah ada perkembangan, ada dagang, ada duit. Itu setelah zaman Columbus, setelah zaman Prancis, Inggris, Belanda. Tidak ada duit maka belum ada dagang. Sudah itu ada penjajahan dari Eropa kepala bumi ke Indonesia kaki badan bumi. Hati-hati, saya hafal sejarah itu. Jangan sampai terjadi. Ingat, saya sampaikan, saya ini sebagai Adamana yang sudah menjelma di bumi bertanggung jawab untuk mengentaskan manusia. Jangan sampai ke neraka, harus ke surga. Adam turun dulu asalnya dari surga untuk ke surga kembali. Dari surga tempatnya Allah Raja di surga. Itu Adam berasal dari tempatnya Adam sebelum turunkan ke bumi. Di tempatnya Allah Ratu di surga. Di hadapan Allah yang maha menang. Ini sudah akhir zaman. Jadi setelah tahun 2024 ini Indonesia harus merdeka jadi negara mercusuar dunia. Harus kembali kepada anggota spirit Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika, ke anggota himpunan insan pencak Bung Karno. Itu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kedaulatan, ada keadilan sosial dan pri kemanusiaan.
bukan Pancasila buatan presiden kedua yang ditandatangani oleh Bung Karno. Demikian, saya ingat sejarah saya. Jadi kalau tidak kenal Allah, itu tidak beragama. Jadi hati-hati umat Islam di bumi pertiwi. Jangan sampai perang antara Islam dengan Islam. Islam itu belum beragama Islam. Orang yang kitabnya Al-Quran tidak kenal Allah. Tidak ada yang kenal Allah. Tidak beragama, belum beragama. Termasuk Raja Salman belum beragama. Itu baru berkitabkan Al-Quran. Itu untuk belajar ilmu agama, kesimpulan dari Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil ke Al-Quran hadis itu kesimpulan dari Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran itu bukan agama, itu pedoman. Jadi hati-hati, Islam itu berasal dari Jawa. Kalau Al-Quran hadis berasal dari Arabia, Islam itu asal dari Jawa. Kalau Al-Quran berasal dari Arabia, Islam itu berasal dari Jawa. Kalau Al-Quran berasal dari Arabia, sekarang sudah tertulis. Demikian saya sampaikan secara radial, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, bebas bertanggung jawab, harus tahu sejarah agama. Demikian saya sampaikan secara radial, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas bertanggung jawab. Ingat, sejarah agama kun fayakun awaludin ma'rifatullah. Islam kembali ke Jawa, Arab kembali ke Al-Quran kembali ke Arab sana untuk berdoa di dalam kehidupan yang sedang-sedang saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.